Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, selamat jumpa lagi. Hari ini Kamis 15 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Mari kita bacakan dan renungkan perikop Injil Matius, bab 16, ayat 13 sampai 23. Mari kita simak bacaan Injilnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, antara pernyataan Simon Petrus yang mengakui identitas Yesus sebagai Mesias dan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan dua intisari yang sangat menarik dari bacaan Injil tadi. Di akhir skenario Yesus Petrus tampil pernyataan rahasia mesianis. Yesus mengultimatumkan kepada para muridnya untuk merahasiakan identitasnya sebagai Mesias. Mengapa identitasnya justru dirahasiakan ketika Petrus sudah menyingkapkannya dengan penuh iman? Mesias merupakan tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mesias yang mereka menantikan sangat bombastis triumfalistis dalam arti tertentu, karena mereka mengharapkan seperti figur Daud yang hebat, yang jaya, dan sangat mereka banggakan. Kemenangan dan kejayaan mewarnai harapan mesianis mereka pada waktu itu. Harapan dan pemahaman mereka akan Mesias sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kemesiasan yang hadir dalam diri Yesus yang harus menderita wafat sebelum kebangkitan. Karena itu, Yesus menghendaki supaya identitasnya sebagai Mesias dirahasiakan sampai mereka memahami apa dan bagaimana itu Mesias yang tampil dalam dirinya. Dia mau supaya mereka memahaminya setelah kebangkitan dari alam maut. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, teks ini sebetulnya satu katekese yang sangat dalam bagi para murid Yesus dan bagi kita sekarang ini. Kita mungkin mengharapkan Yesus yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang membuat banyak mujizat, yang tenar, yang hebat, yang besar, dan yang berkuasa. Dengan semuanya itu, kita lupa bahwa Yesus Sang Mesias harus menderita dan wafat sebelum ia bangkit dan hidup abadi. Kita pun, para pengikutnya, perlu siap menderita dan wafat sebelum kita menikmati janji Mesias, janji mesianis yang abadi, yakni keselamatan kekal. Di dunia kita ini akan hidup
yang kita pahami, kita perlu melihat hidup itu sendiri apa adanya, termasuk mengalami penderitaan dan bahkan kematian. Itulah jalan mesianis yang diretas oleh Yesus sendiri, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Jalan hidup kita pun melewati tahap-tahap tersebut. Ada saat menderita dan ada saat bahagia. Ada saat kalah dan ada saat menang. Di akhir semuanya itu, jika kita percaya dan berserah pada Sang Mesias, kita pun akan turut menang dan selamat untuk selama-lamanya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, dari intisari dan permenungan itu, saya bisa garis bawahi sebuah sentuhan. Masalah dalam hidup membuat orang menjadi lebih dewasa dan matang. Penderitaan dalam hidup membuat seseorang menjadi lebih tabah dan berharap. Cobaan dalam hidup membuat seseorang lebih bijaksana dan tangguh. Masalah, penderitaan dan cobaan perlu dihadapi dan bukannya dihindari, karena pasti akan memberikan nilai plus dalam kehidupan seseorang. Semoga dan Tuhan memberkati.